teman-teman, yuk baca Bait Rohani bersama Kisah dari Salatiga. Bersama Fania dari Salatiga. Bersama Bening di Salatiga. Berdasarkan bacaan hari ini, Senin 21 Maret 2022. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 24 sampai 30. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tidak sedikit dari kita terjebak pada sikap dan penilaian terhadap orang lain dari apa yang nampak dari luar, status, masa lalu, dan sebagainya. Misalnya saja, tidak mudah bagi kita menerima kembali orang yang baru saja keluar dari penjara. Tidak mudah bagi orang yang pandai, berpendidikan, dan memiliki jabatan yang tinggi menerima nasihat dan input dari seseorang yang berpendidikan rendah. Tidak mudah bagi orang yang kaya untuk bergaul atau menerima uluran tangan dari orang yang miskin, dan lain sebagainya. Inilah yang dialami oleh Yesus di kampung halamannya, dan itu juga yang dialami oleh para nabi seperti Nabi Elia dan Elisa. berkali-kali telah memohon ampun, tapi tetap saja tak indahkannya. Tidak ada seorang nabi pun yang dihargai di tempat asalnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, lalu pertanyaannya, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari peristiwa penolakan yang dialami oleh Yesus dan para nabi dalam Injil pada hari ini? Yang jelas, sikap dan tindakan penolakan akan merugikan diri kita sendiri dan tidak sedikit juga merugikan orang lain. Mengapa? Karena kita menutup orang lain untuk berbuat baik kepada kita dan juga menutup peluang bagi Tuhan untuk memberikan berkat dan kasih-Nya melalui orang yang kita tolak atau kita anggap rendah itu. Semua dianggap hal biasa, padahal hanya mau untuk bertanya. Nabi Elia dan Nabi Elisa juga tak dihargai oleh bangsanya. Lihatlah apa yang diterima oleh orang Nazaret. Yesus tidak membuat mukjizat bagi mereka. Nabi Elia justru menolong perempuan di Sarpat di tanah Sodom. Sang nabi justru tidak melakukan apapun untuk menolong orang Israel yang ada dalam bahaya kelaparan. Juga dengan Nabi Elisa, ia justru menyembuhkan Naaman orang Syria. Padahal orang Israel yang terkena kusta banyak sekali pada zamannya. Yesus, Elia, dan Elisa bukannya tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya yang menderita dan butuh pertolongan. Akan tetapi, sikap penolakan mereka membuat mereka kehilangan kesempatan mendapatkan pertolongan dari Yesus, Elia, dan Elisa. Yang mereka tolak sebenarnya bukan hanya Yesus, Elia, dan Elisa, akan tetapi Tuhan juga mereka tolak karena Tuhan sejatinya memakai Yesus, Elia, dan Elisa sebagai instrumen kasih dan berkat-Nya. Dikira hujan sudah mulai jarang. Ternyata pikirannya salah juga. Yesus hendak dilemparkan ke jurang, namun ia berlalu begitu saja.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, semoga bacaan pada hari ini sungguh memperkaya kita di dalam mencapai tujuan kita di dalam masa Prapaskah ini, sehingga pada malam Paskah kita bisa dengan lantang dan mantap memperbaharui komitmen kita sebagai seorang Katolik dengan pembaharuan janji baptis kita. Dan kita diundang untuk selalu menghargai kebaikan dan ketulusan orang lain, serta membuang jauh rasa iri hati dan dengki pada orang lain, sebagaimana telah Tuhan Yesus ajarkan dan tunjukkan kepada kita. Tuhan memberkati. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amen. Semangat pagi! Di masa Prapaskah ini menjadi kesempatan yang baik untuk merenungkan kesetiaan kita kepada Yesus. Salam seroja, sehat rohani dan jasmani. Berkah dalam. Terima kasih.